Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu 2 April 2025. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak Manusia tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. Sebab Bapa mengasihi Anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak Manusia menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena ia adalah Anak Manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, Tuhan Yesus sekali lagi mau menegaskan kepada pendengarnya, kepada setiap kita, bahwa Dia adalah Putra Allah. Dia sungguh-sungguh Putra Allah yang datang ke dunia ini untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Dan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, menegaskan bahwa Dia terus bekerja untuk melakukan kehendak Bapanya, menyembuhkan orang sakit, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada setiap orang yang Ia jumpai. Dan ketika melakukan kehendak Bapa, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapanya, Tuhan Yesus berulang kali ditolak, dihadang oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Namun, Tuhan tidak pernah berhenti untuk bekerja. Ia terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Karena Ia setia, Ia taat pada kehendak Bapanya. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus, tentu melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, kita pertama-tama diajak untuk semakin beriman, semakin percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita imani sungguh-sungguh Putra Allah yang datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapanya, membebaskan setiap kita dari kuasa dosa dan maut. Kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan terus bekerja di dalam hidup kita. Karenanya, kita juga harus belajar untuk mempersembahkan seluruh hidup kita, seluruh rencana karya kita pada penyelenggaraan Tuhan sendiri. Do your best and God will do the rest. Kita harus melakukan yang terbaik yang menjadi bagian kita, dan biarkan Tuhan yang menyempurnakannya. Percayalah, ketika kita sungguh-sungguh percaya, Allah pun turut terus bekerja di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, sebagai murid-murid Tuhan, kita pun diajak untuk tetap setia pada kehendak Bapa, tetap setia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa sendiri. Walaupun kita mengalami penolakan sebagaimana yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus belajar untuk tetap teguh melakukan kebaikan dan kebenaran, walaupun kita ditolak dan difitnah. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.